Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya ingin menambahkan modul buku, pembayaran buku atau tagihan buku untuk aplikasi SPP yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, saya berpikir bagaimana bendahara ini bisa mengontrol pembayaran buku lainnya. Berdasarkan judul buku, kelas berapa, harganya berapa. Nah, ini kita bisa monitor di aplikasi ini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai prakteknya. Oke, setelah kita login, pertama kali kita harus men-setting dulu untuk bukunya ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah upload ataupun buat buku-buku berdasarkan kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Contohnya ini ya. Ini kelas 9 sudah saya buat IPS. Nah, ini matematika kelas 9. Juga seperti itu yang kelas 8-nya. Nah, ini sudah saya buat ya. Jadi ini untuk edit juga bisa seperti itu, edit di sini. Nah, ganti cover segala macam sudah bisa ya. Oke, untuk berikutnya kita setting untuk jenis pembayaran ya. Jenis pembayaran kita bisa lihat di sini teman-teman, atur tarif pembayaran. Ini dia ya. Nah, ini untuk kelas 7 kebetulan saya sudah setting untuk penambahan bukunya ya. Nah, untuk kelas 8 ini saya sengaja kosongkan untuk praktek kita hari ini. Nah, ini kita langsung saja berdasarkan kelas ya. Pilih tahun akademiknya, kemudian pilih siswanya kelas 8 dan cari transaksi. Nah, ini jenis-jenis buku dan harga-harganya ya. Oke. Kalau sudah fix, kita simpan aja. Nah, ini otomatis sudah menyimpan untuk kelas 8-nya. Pembuktiannya kita akan lihat di sini kelas 8 tampilkan data. Nah, ini ya. Ini sudah tampil dia. Kalau kelas 9 ada nggak nih? Kelas 9 memang masih kosong ya. Oke, yang kelas 8 lah ya kita praktekkan ya. Nah, ini ada kasus misalnya ada siswa ataupun mahasiswa ya ataupun santri misalnya, dia mendapatkan beasiswa dari sekolah atau dia dari pemerintah ya, dari pemerintah sekolah ataupun dari yang miskin misalnya dia mendapatkan bantuan dari sosial ya. Jadi misalnya contoh aja ya, si Wahyu misalnya. Nah, ini kan harga bukunya ya, harga bukunya 75, 57 ya. Dia mendapatkan diskon dari sekolah, misalnya harga buku PPKN, dia cukup bayar sekitar 40 misalnya gitu. Bahasa Indonesia misalnya 40 juga, samakan aja misalnya. Nah, gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, oke. Kita lihat lagi nih untuk tampilkan data si Wahyu tadi ya. Nah, ini. Nah, ini kelas 40 sudah terupdate untuk masing-masing bukunya ya. Oke, kita pembuktian lagi untuk yang kelas 8 tampilkan data. Kita lihat Sri Devi. Nah, ini harga normal ya. Nah, si Wahyu tadi sudah mendapatkan diskon. Itu pembuktiannya. Yang paling utama adalah pembayaran. Pembayaran si buku tersebut ya. Ini langsung aja untuk bendaharanya pilih tahun akademik dan pilih nama siswanya. Misalnya si Wahyu lah ya. Ini bisa ketik teman-teman sini supaya gampang. Nah, ini Wahyu Eko Saputra, cari transaksi. Nah, ini dia. Oke. Kemudian untuk tagihan buku, ini judulnya lupa saya ganti, nanti saya ganti ya. Sebelumnya saya sudah praktek untuk tagihan bulanan dan tagihan bebas sudah saya praktek sebelumnya ya. Kita bayarkan di sini. Nah, ini. Ini Rp40, Rp40. Nah, ini ya. Misalnya PPKN, dia bayarnya tanggal 1 bulan 1 2022. Contoh aja ya. Rp40, bukti pembayarannya, upload bukti pembayaran, bayar. Selesai. Untuk PPKN, matematika misalnya, kita skip aja bahasa Indonesia. Misalnya tanggal 2 bulan 2 2022 misalnya Rp40. Choose file untuk bukti upload pembayaran dan bayarkan. Ini ya, sudah PPKN dan sudah matematika. Nah, ini sudah terbayarkan untuk si buku si Wahyu tersebut. Oke, kita lihat pembuktiannya si Wahyu lagi. Wahyu. Nah, ini apakah sudah memang terbayar? Ya, sudah terbayar ini. Ya, ini ya. Dan kita bisa download bukti pembayarannya di sini teman-teman. Nah, ini. Oke, nah sekarang saatnya kita beralih ke siswa ya, ke siswanya.
Nah, di sini cek SPP di sini, kita lihat untuk si Wahyu tersebut. Wahyu. Nah, cari siswanya. Isi nama si Wahyu, kelas berapa ya. Kemudian, nah ini dia nih. Tagihan bulanan. Tagihan bulanannya ini dia. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada buku, cover buku supaya lebih cantik untuk tampilannya. Ini dia sudah dibayarkan tanggal 1 dan tanggal 2 Februari untuk PPKN dan matematika ya. Adapun yang lain ini belum bayar nih. Jadi dengan pola seperti ini si wali murid bisa mendeteksi atau melihat transparansi dari sekolah, oh ini sudah dibayarkannya gitu ya. Untuk menghindari dari kesalahan si bendahara maupun kepercayaan wali murid kepada sekolahnya, ataupun juga si siswa tersebut tidak bisa nakalin orang tuanya ya. Ini bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Nah, ini saya bisa kembangkan kembali untuk aplikasi ataupun modul-modul lainnya. Jika kalian mempunyai saran atau kritik, silakan komen di bawah supaya saya bisa mengembangkan aplikasi ini. Dan bagi kalian yang ingin membeli aplikasi ini, silakan kontak saya supaya saya bisa langsung jelaskan kepada kalian untuk format ataupun cara penggunaannya. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.